Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Hari ini kita mau belajar tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga sembarang. Yuk langsung kita simak penjelasannya. Yang pertama, kita akan belajar tentang aturan sinus. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur pada segitiga yang belum diketahui dengan syarat 3 unsur lainnya sudah diketahui. Yang pertama, aturan sinus digunakan untuk menentukan sisi segitiga jika diketahui satu sisi lainnya dan 2 sudut segitiga. Yang kedua, aturan sinus digunakan untuk menentukan besar sudut jika satu sudutnya sudah diketahui dan 2 sisinya diketahui. Jadi mudah mengingatnya, aturan sinus itu sisinya yang diapit gitu ya. Nanti kalau aturan kosinus kebalikannya. Oke, aturan sinus ini kita masih berbicara tentang segitiga ya. Nah, seperti kita tahu segitiga itu ada unsurnya yaitu sudut dan sisi ya. Sudutnya ada 3 ya kan. Jadi kalau saya punya segitiga ABC berarti sudutnya ABC. Dia sudutnya yang huruf kapital ya, jangan kebalik. Nah, kemudian untuk sisinya itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil ya atau non kapital. Nah, untuk menentukan sisinya ini kalian juga nggak boleh salah ya. Sisinya itu berkaitan dengan sudutnya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kalau dia sisi yang ada di hadapan sudut A berarti namanya sisi A ya, A kecil ya. Kemudian kalau sisi yang ada di hadapan sudut B namanya sisi B, dan sisi yang ada di hadapan sudut C namanya sisi C gitu ya. Nah, kemudian aturan sinus itu kayak gimana ya? Nah, aturan sinus itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, penggunaannya itu nggak harus 3 pasang kayak gini kita pakai semuanya. Jadi biasanya aturan sinus ini kita gunakannya 2 pasang. Nah, bergantung soalnya mana yang diketahui pada soal dan mana yang dibutuhkan pada soal, itulah yang kita gunakan. Nah, daripada bingung kita langsung masuk ke contoh soal untuk aturan sinus ya. Nah, di sini ada yang pertama ada soal nomor 1 ya. Di sini ada segitiga ABC. Kemudian dia ada panjang 4 cm, kemudian ada sudut 60 derajat dan 45 derajat. Nah, sebelum kita kerjakan ya, jadi kita biasakan kita tentukan dulu nih mana sisi A, B, dan C. Di sini kan belum diketahui kan. Nah, jadi sebelum kita gunain aturan-aturan yang tadi, jadi kita lengkapi dulu unsur-unsurnya ya. Oke, yang pertama nih, sebelah sini namanya sisi apa? Sisi A. Kenapa sisi A? Karena dia tepat di hadapan sudut A gitu ya. Kemudian sebelah sini ya sisi B karena dia tepat di hadapan sudut B. Kemudian yang sebelah sini sisi C karena dia tepat di hadapan sudut C, kayak gitu ya. Oke, kalau ada seperti ini tinggal kita lihat nih. Yang diketahui itu apa sih? Nih, yang diketahui itu berarti ada B ya kan, sisi B. Kemudian ada nih sudut B. Sudut B berarti kita bisa pakai yang B per sin B karena diketahui ya. Kemudian mana lagi yang diketahui? Nah, ini nih C, berarti kita pakai yang sin C. Nah, kan tadi aturan sinus itu ada 3 pasang kan. Nah, jadi kita pakai 2 pasang aja. Nah, 2 pasang itu yang mana nih kita pakai? Tergantung sama soalnya. Soal yang kita punya itu yang diketahui adalah, nah, sebelumnya saya tulis dulu ya aturan sinus tadi ya biar nggak lupa. Jadi tadi aturannya itu ada A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C gitu kan. Nah, yang kita punya tadi apa? Yang kita punya itu ada B ya kan, sama sin B, berarti otomatis ini kita pakai 1 pasang kita udah dapet nih. Kemudian mana lagi yang diketahui? Ini ada sudut C, berarti yang diketahui itu sin C. Nah, berarti yang kita gunakan itu 2 pasangnya ini, B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, pas nih tentukan panjang AB. Panjang AB itu berarti adalah C. Nah, makanya kita gunakan 2 pasang ini, B per sin B sama dengan C per sin C, kayak gitu ya. Kalau seandainya di soal yang diketahui A sama sin A, ya udah berarti kita pakai yang ini, kayak gitu ya. Ingat, bergantung pada unsur yang diketahui pada soal ya. Lanjut, kita pakai yang ini ya. Jadi kita gunakan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, B-nya tadi berapa? B-nya itu 4 per sin B. Sin B berarti sin 45 derajat sama dengan C. C-nya itu yang ditanya ya, per sin C. Sin C berarti sin 60 derajat. Oke, kalau udah tinggal kita kali silang ya. Kita kali silang berarti C dikali sin 45 sama dengan 4 dikali sin 60 derajat. Oke. Lanjut nih, kan kita mau cari C-nya ya. Jadi C
C-nya kita buat sendirian. Jadi C sama dengan 4 dikali sin 60 derajat per ini sin 45 derajat sama dengan C 4 dikali sin 60 derajat. Nah, kita cari sin 60 derajat itu setengah akar 3 ya kan, per sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Oke, kalau udah tinggal kita lanjutkan. Oke, kita bisa lanjutkan nih di sini. Bisa kita operasikan. Nah, kebetulan di sini ada angka yang bisa kita coret, jadi kita coret ya. Kalau nggak bisa dicoret ya berarti jangan dipaksakan untuk dicoret, kalian operasikan gitu ya. Kemudian lanjut, tinggal 4 akar 3 per akar 2 gitu kan. Nah, sampai di sini karena dia pembaginya itu akar, berarti kita rasionalkan. Kita lanjut, kita rasionalkan. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Tadi kan udah sampai C sama dengan 4 akar 3 per akar 2 gitu kan ya. Nah, lanjut lagi. Berarti tinggal kita rasionalkan. Kita rasionalkan berarti kita kali dengan penyebutnya ya. Penyebutnya yaitu akar 2 per akar 2. Kita rasionalkan karena penyebutnya itu bentuknya akar. Lanjut, 4 akar 3 dikali akar 2 itu hasilnya adalah 4 akar 6 per akar 2 dikali akar 2, berarti akarnya hilang, jadi tinggal 2. Nah, kita sederhanakan nih, bisa 4 sama 2 kan bisa dibagi kan, berarti C sama dengan 4 dibagi 2 itu 2, jadi hasilnya adalah 2 akar 6. Maka panjang C-nya itu adalah 2 akar 6 cm. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan jika pada suatu segitiga telah diketahui ukuran sebuah sudut dan 2 sisinya. Untuk aturan kosinus sendiri masih sama ya, tentang segitiga seperti tadi ya. Jadi ada sudutnya, ada 3 sudut dan ada 3 sisi. Nah, sisinya itu sama kita lambangkan dengan A kecil, B kecil, dan C kecil gitu ya. Nah, untuk mencari sisi-sisinya, aturan kosinus itu ada 3 rumusnya ya, bergantung mana yang mau digunakan pada soal. Ya, di sini aturannya yang pertama itu ada, kalau kita mau nyari panjang A, ya di situ dilambangkan dengan A kecil, yaitu A kuadrat sama dengan, tadi kan sisi segitiga itu ada 3, ya kan? Sisi segitiga ada 3, A, B, dan C. Kalau kita mau nyari A, berarti setelah A kuadrat sama dengan itu sisa dari A yaitu B dan C, berarti B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2. Nah, unsur yang di depan tadi kita kalikan. Jadi kalau di depan tadi kan ada unsur B sama C, berarti 2BC gitu. Dikali dengan cos. Nah, cos yang ditanyakan yang mau kita carikan A, berarti dia cos A kayak gitu. Gitu cara ngingetnya. Lanjut, kalau kita mau nyari panjang B kuadrat, berarti sisanya selain B yaitu ada A dan ada C, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang dengan 2 dikali A dikurang 2AC dikali dengan cos B, kayak gitu. Lanjut, kita kalau mau nyari C kuadrat ya sama dengan sisanya C, berarti ada B dan ada A ya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali dengan cos C. Untuk aturan kosinus sendiri itu bisa juga kita kembangkan lagi ya, jadi 3 rumus lagi nih. Kalau tadi kita mau nyari panjang sisinya, sekarang ini rumus digunakan kalau kita mau nyari tentang nilai sudutnya atau besar sudutnya nih. Nah, kayak gimana tuh? Aturannya tuh seperti ini. Kalau kita mau nyari cos A, sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang dengan yang ditanya A ya, berarti A kuadrat per 2BC. Lanjut, kalau kita mau nyari cos B, berarti sisanya selain B itu ada A dan C ya, berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang yang ditanya itu kan B kuadrat, berarti dikurang B kuadrat per 2AC. Lanjut, kalau mau nyari cos C, berarti sisanya C itu ada A dan B, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Oke, daripada bingung, kita langsung ke contoh soal ya untuk aturan kosinus. Nah, di sini ada soal segitiga ya. Segitiganya ada segitiga ABC, ada panjang sisinya yang diketahui yaitu AC dan AB. Nah, sama kayak aturan sinus tadi ya. Sebelum kita mengerjakan soalnya, kita tentukan mana aja sih yang disebut dengan panjang A, panjang B, sama panjang C-nya itu sebelah mana. Karena kita nggak boleh salah. Nanti kalau salah, ya salah juga rumusnya. Kayak kita salah juga masukin ke dalam rumusnya. Nah, yuk kita lihat di sini. Sisi A-nya sebelah mana?
sisi A-nya berarti di sini ya, yang ada di hadapan A. Berarti di sini A kecil, kemudian B-nya di sebelah sini ya, karena di hadapan B, kemudian C-nya di sebelah sini juga, kayak gitu. Oke, lanjut kita mau cari BC. BC, berarti kalau kita mau nyari BC, artinya kita sama aja mencari A, ya kan? Sama aja kita mencari A. Berarti A sama dengan, nah inget-inget tadi aturan kosinus. Kalau kita mau nyari panjang sisi, berarti kita pakai rumus mana? Yang A kuadrat tadi ya, berarti A kuadrat sama dengan, nah kan tadi kita mau nyari A, kan sisi segitiga ada A, B, C. Berarti sisanya dari A itu ada B dan ada C, berarti B kuadrat, gitu ya. Ditambah C kuadrat dikurang 2, terus ini kita kalikan, BC dikali dengan cos A, gitu. A kuadrat sama dengan B ditambah C. B-nya berapa di sini? B-nya 5 cm. Satuannya nggak saya tulis ya karena nggak muat ya. Jadi 5 kuadrat ditambah dengan C. C-nya 8 kuadrat dikurang dengan 2 dikali dengan BC. B-nya itu 5, C-nya 8, berarti 5 dikali 8. Cos apa nih? Cos A. Oh sorry, di sini udah diketahui ternyata cos A-nya yaitu 60 derajat ya. Cos 60 derajat. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau tadi sin itu sisinya yang diapit, kalau dia aturan cos itu yang diapit itu sudutnya ya. Jadi sudutnya diapit oleh dua sisi. Nah, itulah yang disebut dengan aturan kosinus. Itu ciri-cirinya dari aturan kosinus gitu ya. Oke, lanjut deh. Tinggal kita kerjakan lagi. A kuadrat sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ditambah dengan 8 pangkat 2 sama dengan 4. Dikurang dengan 2. 5 dikali 8, 40. Kemudian cos 60. Cos 60 itu setengah. Lanjut sini ya. Jadi A kuadrat sama dengan 25 ditambah 64, 89 ya. Kemudian dikurang dengan ini 2 dikali 40 itu kan 80 ya, dikali dengan ini setengah. Jadi A kuadrat sama dengan 89 dikurang dengan 80 dikali setengah itu 40. A kuadrat sama dengan 89 dikurang 40 itu 49. Nah, kan yang ditanya A-nya saja, berarti A sama dengan, kalau ini kuadrat berarti tinggal kita akarkan ya untuk mencari yang tidak kuadratnya. Berarti A sama dengan akar 49. Akar 49 itu adalah 7. Jadi panjang A itu adalah 7 cm. Berarti sebelah sini itu 7 cm. Kayak gitu. Bisa ya? Oke, lanjut kita mau nyari yang B. B itu yang ditanya adalah sudut B. Nah, yang ditanya itu adalah sudut B. Berarti kita pakai rumus yang pengembangan yang kedua tadi ya. Berarti kita cari yang cos. Berarti kita pakai rumus yang cos B karena yang ditanya dia sudut B. Di sini berarti kita pakai yang cos B. Cos B sama dengan, kalau yang ditanya B berarti yang kita tulis sisanya. Ya, untuk mengingat-ingat berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per ya 2AC. Cos B sama dengan A kuadrat. A-nya berapa? Di sini A-nya itu 7 ya. Karena tadi udah dapet nih. 7 kuadrat ditambah C. C-nya itu 8. Kemudian dikurang dengan B. B-nya itu 5. Per 2AC. 2AC. 2 dikali A-nya itu 7 ya. 7 dikali C. C-nya itu 8. Kayak gitu. Sama dengan cos B. Oke, berarti tinggal kita operasikan ya. Kita cari nilai-nilai dulu baru kita operasikan. 7 kuadrat itu sama dengan 49 ditambah dengan 8 kuadrat 64 dikurang dengan 5 kuadrat 25 ya, per 2 dikali 7 dikali 8 itu 56. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kan udah sampai 49 ditambah 64 dikurang 25 ya kan? Nah, kita langsung tulis hasilnya ya, yaitu 88. Kemudian yang bawah itu 2 dikali 56 ya tadi ya. 2 dikali 56 itu 112. Oke, kita lanjut lagi. Cos B itu sama dengan, nah ini kita bagi, kita cari desimalnya. 88 dibagi dengan 112 itu hasilnya adalah 0,7857
7, 14, 26. Nah, ini kita baru ketemu nilai dari cos B-nya. Sedangkan yang ditanya pada bagian B itu besar sudut B-nya. Nah, gimana caranya nih kalau yang diketahui yang sudah kita dapat itu malah nilainya. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya kayak sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu kan derajatnya 30, nah nilainya itu setengah. Nah, ini begini juga. Ini udah diketahui cos B. Cos B itu udah diketahui nilainya 0,78571426. Nah, sekarang kita mau cari besar sudutnya. Nah, ini kan tidak istimewa ya teman-teman ya. Karena ini nggak istimewa, jadi kita butuh bantuan kalkulator. Nah, tapi dalam kalian mencari nilai sudut dalam kalkulator itu juga kalian nggak boleh asal pencet. Karena kalau kalian asal pencet nanti nggak ketemu juga hasilnya. Ya, gimana caranya? Kayak gini ya caranya. Berikut ini adalah cara merubah atau mengkonversikan nilai kosinus berubah menjadi bentuk derajatnya atau menjadi nilai derajat dalam kosinus ya. Jadi langkah pertama kalian bisa gunakan peralatan yaitu alat bantu kalkulator ilmiah atau smartphone kalian. Selanjutnya karena kita akan merubah nilai kosinus menjadi sudut atau besar sudut kosinus, jadi pertama kita harus klik ini 2ND ini ya. Oke, kemudian karena kali ini kita akan mencari nilai kosinusnya, jadi kita klik yang cos ini. Oke, Arcus cos. Oke, lanjut. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan nilai kosinus yang sudah diketahui atau nilai kosinus yang akan kita konversikan ya. Oke, di situ yang akan kita cari adalah 0,78571426. Oke, kalau sudah tinggal ditutup. Kemudian bisa di enter atau kalau di handphone saya ini langsung tertera ya di sini, yakni 38,2132.131 derajat, itulah sudutnya. Nah, itu caranya ya. Nah, setelah kita sudah mencari nilai ini, nilai dari cos B-nya kita konversi ke dalam sudut, yaitu hasilnya adalah 38,21 derajat. Itulah besar sudut dari B. Gitu ya. Oke, lanjut yang C. Yang C tadi kita mau nyari apanya ya? Yang ditanya sudut C. Nah, sudut C-nya. Nah, untuk mencari sudut C-nya, teman-teman, ini kalian bisa gunakan rumus yang cos C sama dengan ya. Atau karena ini kan kalau pada bagian soal kali ini kita udah tahu nih sudut B-nya berapa, kemudian kita juga udah tahu sudut A-nya berapa ya. Jadi karena di soal udah diketahui dua sudutnya, artinya sudut lainnya bisa tinggal kita kurangkan ya. Berarti kan kita tahu sudut dalam segitiga itu 180 ya kan, berarti tinggal kita kurangkan aja 180 derajat dikurang dengan sudut A. Sudut A-nya tadi yaitu 60 derajat, kemudian dikurang dengan ini sudut B-nya 38,21 derajat, sehingga sudut C-nya itu sama dengan 81,79 derajat. Itulah hasilnya. Nah, untuk bagian yang ketiga, kita mau belajar tentang luas segitiga. Waktu kalian SD, SMP, tentu kalian sudah belajar tentang luas segitiga ya. Nah, tapi segitiganya yang waktu kalian belajar pada saat SD, SMP itu segitiga, ya siku-siku, kemudian luas segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Gitu kan ya. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah luas segitiga sembarang. Nah, gimana ya caranya? Untuk menentukan luas segitiga sembarang ini kita tahu ya, luas segitiga sembarang itu berarti sisi-sisinya yang nggak sama panjang. Terus besar sudutnya juga dia nggak sama besar ya, atau dia nggak berelasi. Dan sudutnya itu biasanya dia nggak istimewa kayak gitu. Nah, makanya untuk menentukan luas segitiga sembarang ini ada 3 rumus. Nah, kapan kalian gunakan 3 rumus ini? Kalian bisa gunakan salah satu rumusnya bergantung pada soal kalian, unsur mana yang diketahui, itulah rumus yang kalian gunakan gitu ya. Jadi nggak perlu tiga-tiganya kalian gunakan gitu ya, pilih salah satu aja bergantung pada soal yang kalian hadapi kayak gitu. Untuk luas segitiga sembarang ini yang pertama rumusnya itu adalah setengah ya, setengah dikali dengan B dikali dengan C dikali dengan sin A kayak gitu. Lanjut untuk luas segitiga rumus yang kedua ya, setengah dikali A dikali C dikali sin B. Nah, untuk rumus yang ketiga itu adalah setengah dikali A dikali B dikali sin C. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, soal nomor 1 tentang luas segitiga sembarang ini. Ada segitiga ABC, kemudian ada sisinya 8 cm, kemudian ada 10 cm, dan sudut yang diketahui itu sudut A 30 derajat gitu ya. Oke, sama kayak tadi.
Sebelum kita kerjakan, kita tentukan dulu mana sisi A, sisi B, dan sisi C. Sisi A berarti yang sebelah sini ya, karena tepat di hadapan sudut A. Kemudian sisi B berarti sebelah sini, karena dia tepat di hadapan sudut B. Sisi C berarti yang ini, yang tepat di hadapan sudut C, berarti dia 8 cm, dan 10 cm ini adalah sisi B. Nah, kita mau menentukan luas segitiga di atas. Oke, jadi dalam menentukan rumus luasnya, kita pilih yang luas sama dengan setengah dikali B dikali C dikali dengan sin A. Oke, tinggal kita masukkan ya unsur-unsurnya yang diketahui. Jadi setengah dikali B, B-nya itu adalah 10, ya kan? Dikali dengan C, C-nya itu 8. 8 dikali dengan sin A, sin A-nya itu 30 derajat. Jadi sama dengan setengah dikali dengan 10 dikali 8 itu kan 80, ya kan? Kemudian dikali dengan sin 30 itu setengah. Oke, lanjut lagi. Setengah dikali 80, 40 ya. 40 dikali setengah itu 20. Karena ini yang ditanya luas, jadi satuannya ini ya mengikuti cm, tapi ada pangkat 2-nya. Sehingga luas segitiga ABC itu adalah 20 cm pangkat 2. Oke, itu tadi penjelasan tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga sembarang. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.